Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita ini bernilai ibadah. Setiap ibadah yang kita kerjakan dibalas oleh Allah dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin, Allahumma amin. Salam dan salam senantiasa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita semua diakui oleh beliau sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirah, jamaah salat duhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini tidak ada orang tua yang tidak menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Di dalam kehidupan ini tidak ada seorang suami yang tidak menginginkan istri yang soleha. Kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, nyaman dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an Allah menghabarkan kepada kita semua di dalam surat Al-Furqan ayat 74 ada sebuah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang insyaallah kita semua sudah sangat sering mendengar, bahkan kita hafal. Untuk apa doa ini? Tentu untuk kita amalkan sebagai ikhtiar dari kita sebagai hamba Allah dalam rangka mewujudkan al-baiti jannati. Rumah kita di dunia ini adalah kepingan surga. Dengan itu kita akan bisa meraih surga yang sesungguhnya kelak di yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sebuah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami azwajina, pasangan, kekasih, istri, wa dzurriyyatina, anak-anak, keturunan kami, qurrata a'yun, yang menyejukkan mata dan hati kami. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami para suami adalah pemimpin bagi keluarga kami, keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, ayat ini ada asbabun nuzulnya. Kenapa dia turun? Kenapa Allah menurunkan ayat ini? Di dalam tafsir At-Tabari, seorang ulama dari kalangan tabi'in, Al-Miqdad Al-Aswad rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa dulu di awal-awal dakwah Rasulullah SAW itu banyak para ayah yang sudah masuk Islam. Mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman sudah masuk Islam, sementara anak istrinya belum Islam. Anak istrinya masih jahiliyah. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf, Zubair, dan yang lain-lain. Sehingga kata Miqdad, doa ini adalah doa utama yang dibaca oleh para sahabat ketika itu.
Dia memohon kepada Allah semoga istrinya, anak-anaknya juga turut mendapatkan hidayah, masuk Islam, menerima Islam dalam hatinya, sehingga sekeluarga utuh sebagai seorang muslim. Nah, di dalam kitab Mafatih Al-Ghaib, Syekhul Islam Fakhruddin Ar-Razi itu menambahkan bahwa asbabun nuzul dari doa tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, adalah kepada kita semua, kepada para suami, para ayah. Ini adalah doa yang semestinya tidak boleh ditinggalkan, minimal di setiap akhir salat fardu kita. Setelah kita mendoakan orang tua kita, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira, maka ada doa yang tidak boleh ditinggalkan, kata beliau. Itulah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka hadirin wal hadirat sekalian, mulai dari hari ini kita melazimkan doa ini, karena para suami, para ayah, tentu kita semua sangat mendambakan anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang mendengarkan apa yang kita katakan, yang mendengarkan nasihat-nasihat kita, istri-istri kita yang soleh, yang soleha, yang taat kepada para suami. Maka doa ini sudah semestinya untuk selalu kita hafal dan kita lantunkan di setiap akhir salat kita atau di setiap kesempatan yang kita punya untuk berdoa. Ini bagian dari ikhtiar. Ikhtiar itu terbagi dua. Ada usaha, ada doa. Doanya sudah. Yang kedua adalah usaha. Doa saja tidak cukup. Harus dibarengi dengan usaha. Usaha saja tanpa dibarengi dengan doa, maka ini pertanda dari orang-orang yang sombong. Tidak boleh. Sebagai seorang yang beriman, maka dua-dua ini harus seiring dan sejalan. Ada usaha, ada doa. Itulah yang dinamakan dengan ikhtiar. Nah, untuk menghadirkan anak-anak yang soleh dan solehah tadi, pasangan kita, pasangan yang taat kepada Allah, kalau dia taat kepada Allah, sudah barang tentu dia menjadi istri yang solehah. Maka setidaknya ada 3 kunci yang mesti kita miliki. Yang pertama adalah jiddiyah. Harus ada kesungguh-sungguhan. Sungguh-sungguh kita dalam menghadirkan generasi yang soleh dan soleha dalam rumah tangga kita, dalam menghadirkan pasangan yang soleha. Karena dia tidak hadir begitu saja dengan instan. Harus ada jihad, harus ada upaya di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan walladzina jahadu lanahdiyanna fi subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mencari keridhaan kami, maka benar-benar akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Maka itu yang pertama. Kita harus bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Kita perhatikan bagaimana anak-anak kita. Kita perhatikan dari hal-hal yang kecil. Mulai dari sholatnya. Kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi di dalam rumah kita. Kita perhatikan bacaan sholatnya. Maka berinvestasilah kita sebesar-besarnya demi anak-anak kita. Anak-anak yang soleh dan soleha. Karena rugi kita Bapak Ibu. Mulai dari hamil, melahirkan, menafkahi,
menyekolahkan, itu energinya energi yang luar biasa. Biayanya begitu besar. Perhatian yang harus diberikan begitu banyak. Tapi ketika dia tidak menjadi anak yang soleh, maka kita adalah orang tua yang merugi. Orang tua yang merugi. Kemudian yang kedua adalah at-tadiyah, berkorban kita. Tidak mungkin anak-anak yang soleh dan solehah itu hadir, pasangan yang solehah hadir dalam rumah tangga kita tanpa kita berkorban, tanpa kita mengorbankan waktu kita, membersamai mereka, energi kita, biaya, mengorbankan ego kita sebagai seorang lelaki. Dan yang ketiga adalah istimroriyah. Harus konsisten. Contoh, kita punya anak laki-laki 2, sudah berusia 7 tahun 8 tahun. Kata Nabi, kalau usia 7 tahun anak ini harus disuruh sholat. Kita harus konsisten mengawasi mereka sudah sholat atau belum. Atau ketika kita hendak mengajak dia sholat subuh berjamaah, ya kita konsisten dari hari ke hari agar dia sholat subuh berjamaah di masjid atau mushola terdekat. Konsisten kita, istimror. Nah, insya Allah dengan doa kita tadi, dengan ikhtiar kita tadi, maka al-baiti jannati, rumahku, surgaku, betul-betul hadir di dalam kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.